Oke, kitab Wahyu. Ya, kita bahas kitab ini lagi ya. Dari pertemuan kita terakhir kemarin sudah mulai di sounding sama yang ngambil sesi. Oke, ya. Wahyu kepada Yohanes sesuai judulnya di Alkitab. Walaupun kita lebih sering menyebutnya dengan kitab Wahyu, tapi cukup spesifik di dalam Alkitab disebutkan bahwa Wahyu ini dinyatakan kepada Yohanes. Oke, kita akan membuat segmentasinya seperti ini kira-kira. Oke, nah pembahasan ini kita akan mulai dalam empat bagian menurut berkat seperti itu, sederhananya seperti ini. Karena memang kemarin kita berharap sih langsung pertemuan 4 sisa ini kepada tafsir, tapi dalam urutannya sebelum orang masuk kepada tafsir itu tidak langsung bisa karena harus didahului dengan pengantar-pengantar. Jadi untuk sampai kepada tafsir baru nanti memunculkan yang namanya teologia, seperti itu mekanismenya. Jadi nanti kita akan mulai dengan introduksi dulu, pengenalan dasar dulu yang sifatnya general, karena nanti kalau sudah masuk ke tafsiran itu nanti sudah masing-masing, setiap mazhab, setiap aliran, setiap ajaran, apalagi ini kitab Wahyu, nanti sudah akan punya penafsiran tersendiri. Tapi biasanya kalau di dalam introduksi itu masih sama semua, itu masih sama-sama diakui, itu masih sama-sama sepaham. Ini dasarnya masih cenderung sama lah. Kita di gereja atau aliran manapun yang selama dia Kristen, dia masih sama, termasuk Katolik juga masih sama di bagian introduksi ini. Karena banyak sejarah yang sudah terjadi. Baru nanti kita masuk ke dalam kitab Wahyu. Ini nanti sudah masuk kepada galian yang lebih dalam, atau kepada kalau di dalam teologi namanya pengantar, atau kepada pembimbing kitab Wahyu seperti itu. Baru nanti kita ke tafsir, dan dari tafsir inilah melahirkan teologi. Kenapa hal ini perlu? Karena mengingat, kita masuk saja langsung ke yang pertama adalah, ini dia, kita ke introduksi ya. Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, rekan-rekan, Wahyu adalah kitab konsumasi atau kitab penggenapan atau kitab pemenuhan, puncak atau klimaks. Jadi tepat jika ditempatkan di bagian akhir Alkitab. Kontennya itu secara kronologis itu ending, sangat kontras dengan kejadian. Jadi secara letak itu cocok di bagian akhir Wahyu. Kalau dari kronologi juga tepat. Kalau kita belajar kitab contoh ya, kalau kita belajar di Perjanjian Lama, ada perbedaan yang sangat mencolok antara kitab kita Kristen dibandingkan dengan kitab yang dipakai oleh orang Yahudi. Kita mulai dari Musa 1, kitab Kejadian, dan berakhir di kitab di kitab Maleaki, sorry. Nah, tapi kalau kita kepada kitabnya orang Yahudi, itu dimulai dari Musa 1, Kejadian, tapi berakhirnya itu nanti di kitab 2 Tawarik. Karena berdasarkan urutan waktu, Tawariklah kitab paling terakhir ditulis sebelum Kristus. Nanti ke Injil mereka sudah tidak pakai. Nah, kita pakai kenapa? Karena kitab Maleaki itu paling dekat dengan kitab Injil. Tapi secara kronologi, kitab Maleaki itu ditulis lebih dahulu daripada kitab Tawarik. Karena Tawarik itu adalah chronicle atau sejarah kembali yang ditulis oleh Imam Ezra tentang sejarah Israel. Jadi ditarik begitu, dibuat sejarahnya. Nah, tapi kalau dalam kitab Wahyu, ini sudah kronologi paling akhir, karena diperkirakan antara tahun 90 sampai tahun sebelum akhir abad pertama, tahun 100 Masehi. Ini juga kitab yang menjelaskan tentang bagaimana end of the world, end of everything, segala sesuatu yang di muka bumi ini akan berakhir, dan bagaimana kita masuk kepada penggenapan janji Allah. Jadi kitab ini bisa dikatakan kitab puncak, ending. Kalau kemarin kita nonton yang sama-sama di Jakarta, itu ada Avengers Endgame, tapi sekarang sudah masuk ke fase 4, masih ada lanjutannya, tapi ini memang benar-benar akhir. Oke, ke poin yang kedua, buku yang paling banyak diabaikan dan diperdebatkan, ini harus kita akui. Bahkan sekelas tokoh reformasi gereja, Martin Luther, dia bahkan nggak buat tafsiran untuk kitab Wahyu seperti itu. Tapi paling banyak diperdebatkan. Ini agak lucu kan? Nggak ada yang mau menggali, tapi banyak memperdebatkannya. Dan jujur, gereja itu paling banyak perbedaannya di sini. Kalau kita dengan gereja-gereja aliran yang Injili konservatif, mereka mungkin kita berbeda dari tata cara ibadah liturgi. Atau kita juga bisa berbeda dengan pendapat tentang karunia-karunia roh. Tapi hampir semua gereja itu bisa berbeda dengan Wahyu. Masih hangat di pikiran kita tentang seorang tokoh, Pak Erastus Sabdono.
salah satu hal fundamental yang mendasar yang membuat kita berbeda dengan beliau tanpa menilai karakter pengajaran masing-masing adalah pengajaran tentang wahyu. Beliau cukup kuat dengan langit baru dan bumi baru. Dan saya melihat itu menjadi, karena ini tafsiran, pada akhirnya ini seperti dua arus yang berbeda dari dasar yang sama. Jadi begitu tadi. Jadi ini menarik untuk dibahas ya. Apalagi jika ditambah dengan begitu banyaknya metode penafsiran. Saya akan tambahkan dengan 5 metode penafsiran atau 5 metode pandangan yang berlaku terhadap kitab Wahyu yang ada sampai sekarang. Sehingga membingungkan jemaat Tuhan. Jujur, kitab Wahyu ini begitu membingungkan bagi jemaat Tuhan. Ceritanya menarik tapi membingungkan, begitu loh. Kalau kita bahas kitab-kitab Kejadian yang begitu begitu teatrikal, kita bisa bahkan buat dramanya begitu kan. Sangat menarik buat drama kitab Kejadian. Makanya kita sampai bikin Natal itu kan nativity story sampai eternity story, kita ngambil kitab Kejadian itu gampang. Drama. Tapi saya pikir kalau sempat bikin cerita kitab Wahyu, tahu-tahu kita undang dari gereja Katolik, gereja GKI mungkin atau gereja lain. Oh, itu nggak sesuai versi, itu nggak Alkitab dia. Yang ada habis Natal kita jadi makin pecah seperti itu. Jadi jujur ini banyak membingungkan jemaat Tuhan. Jadi cukup masuk akal jikalau pada akhirnya bagian Wahyu ini tidak banyak dijelaskan selain daripada bagian-bagian tentang janji surga dan akhir zaman. Lalu introduksi berikutnya adalah, di beberapa kalangan dan sekolah teologi ya, buku ini tidak dipelajari sama sekali, kecuali dengan sedikit menyinggung isi dari kitab ini dan yang berkaitan dengan akhir zaman. Nah, ini berkelanjutan tadi dengan yang apa kita sampaikan. Ada 2 faktor biasanya ini. Yang faktor pertama itu adalah karena memang beberapa gereja tidak menganggap ini penting. Ini nanti akan kembali kepada dasar penafsiran mereka, sehingga nggak dibahas. Atau yang kedua, saya berkesempatan belajar di salah satu sekolah teologi yang GBI. Ada di bahan kuliah, ada di modul kuliah, ada di diktat, tapi Wahyu nggak dipelajari. Biasanya itu karena banyak perdebatan, jam kuliah itu membahas kitab-kitab Matius, Markus, Perjanjian Baru, dan mentok-mentok itu hanya sampai Ibrani. Sehingga karena waktu kuliah sudah mau habis, semester mau habis, Wahyu biasanya nggak kita bahas. Sehingga itu yang membuat kitab ini seringkali tidak terjamah seperti itu. Jadi anugerah Tuhan lah kalau kita berkesempatan membahas ini 2 bulan ya, kita bahas kitab Wahyu, luar biasa sekali. Semoga ini jadi berkat buat kita dan nanti menjadi saluran berkat buat jemaat. Oke, nah kolerasi atau benang merah atau titik sambung kitab ini dengan kitab Kejadian meyakinkan kita tentang rancangan pewahyuan Allah yang rapi dari awal sampai akhir. Jadi kitab Kejadian kalau langsung dibaca setelah Kejadian sampai pasal 50 langsung di Wahyu pasal 1 sampai 22 itu langsung sangat menarik begitu loh. Kalau kita potong mulai dari kitab Yudas, mulai dari Keluaran sampai kitab Yudas, itu langsung dari Kejadian sama Wahyu saja kita bahas, itu sangat-sangat menarik sekali bagaimana nanti ending daripada ceritanya begitu. Kejadian berbicara tentang awal dari segala sesuatu, kecuali Allah, ya kan? Kecuali Allah, karena Allah itu bisa dikatakan walaupun di dalam istilahnya dibilang di Wahyu nanti akulah Alfa dan Omega. Alfabetnya Yunani adalah Alfa dan akhirnya adalah Omega begitu. Jadi tapi bukan menggambarkan bahwa Tuhan punya awal dan akhir. Tuhan tidak berawal dan tidak berakhir. Dia dalam masa yang kekekalan yang tidak ada titik awal dan titik akhir. Manusia dan bahkan waktu sendiri adalah ciptaan Allah. Kita melihat dengan benda-benda penerang dan penunjuk waktu, dan waktu itu ada dalam cakupan kuasanya Allah, dan waktu tidak menguasai Allah. Dan puncaknya kitab Wahyu yang berbicara tentang akhir dari segala sesuatu. Jadi kitab Kejadian sampai Wahyu ini seperti sebuah timeline, di mana kita nggak akan bisa bahas kitab Wahyu tanpa mempelajari kitab Kejadian. Wahyu adalah penggenapan dari pondasi kitab Kejadian, dan Kejadian itu akan sempurna di dalam kitab Wahyu. Contohnya, nanti saya akan berikan tabelnya, tapi kesini dulu. Kerapian pembagian, tema yang sistematika atau berurutan, dan alur yang jelas merupakan ciri kitab Wahyu. Sangat menarik, kitab ini sistematik. Ada 7 jemaat, 7 sangkakala, materai, dan segala macam, itu ada step by step. Cukup jelas. Hal ini menandakan bahwa selain Paulus, ada juga tokoh Alkitab yang sangat sistematis, yaitu seorang yang namanya Yohanes. Bahkan kalau kita baca Injil Yohanes, kelasnya berbeda dengan ketiga Injil yang lain, tanpa merendahkan tulisan daripada Lukas, Markus, dan Matius. Tapi saya melihat bahwa Yohanes punya kemampuan tersendiri, kemampuan filsafat yang cukup jelas, sehingga dia
menunjukkan bahwa dia punya ciri khas seorang dosen. Dan tentu ketika dia di Pulau Patmos, itu caranya Romawi untuk mengikat dia. Tapi mereka nggak tahu bahwa ada satu bentuk yang tidak bisa dipenjara, yaitu pikiran Yohanes, sehingga dia melahirkan 5 kitab yang sangat luar biasa. Kitab Injil Yohanes, 3 surat Yohanes, dan 1 kitab Wahyu yang kita pelajari malam ini. Nah, dan kitab ini bisa dikatakan adalah kitab yang bisa dipertanggungjawabkan karena ada satu kunci yang langsung diterima oleh penulis kitab ini, yaitu Yohanes di pasal 1 ayat 19. Kita buka ya. Dibilang begini, saya sudah kutip dan saya tulis di situ. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Jadi ini seperti kalau Bapak lihat, nanti coba baca kitab Daniel. Jadi perjanjian lama kitab Daniel, Yehezkiel ini sangat-sangat bertalian, sangat-sangat berkaitan. Jadi di Daniel pun mendapatkan pernyataan yang sama, dapat pewahyuan yang sama. Jadi bukan hanya kitab wahyu, kitab akhir zaman. Bahkan kalau baca penjelasan Yesus di dalam Matius 24 sama Matius 25, itu tentang akhir zaman. Tentang bagaimana pohon ara, tentang bagaimana gadis-gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh, tentang bagaimana datangnya seorang pencuri yang melambangkan kehadiran anak Allah, itu cukup jelas di setiap kitab. Cuman yang cukup spesifik membahas itu adalah kitab wahyu. Nah, ini yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kitab Wahyu pada umumnya dibagi dalam 3 hal ini, kalau berdasarkan dispensasi waktunya. Pasal 1 itu adalah masa lalu. Ya, pasal 1 adalah pasal masa lalu yang terjadi pada masa itu. Ya, pasal 2 dan 3 bisa dikatakan masa kini, karena menjelaskan tentang jemaat. Sebenarnya ini pun tidak sepenuhnya masa kini. Kalau dibilang masa kini kan itu masa kini waktu kitab itu ditulis. Jadi masa kini adalah kitab waktu Yohanes menuliskan kitab ini. Karena zaman sekarang kita sudah tidak kenal ke-7 jemaat itu. Itu ada di masa itu. Di jemaat yang di Asia Kecil seperti itu sampai ke perbatasan Turki. Tapi ini pun bisa berlaku di masa kini secara alegoris atau secara rohani atau secara kiasan. Karena ini menjelaskan spirit-spirit tentang yang ada di gereja zaman sekarang. Jadi masa kini. Oke lah kita pakai di masa kini. Dan pasal 4 itu adalah pasal tentang masa yang akan datang. Dan ini akan terbagi pada 2 jenis. Yang pertama pasal 4 sampai 19 yang kita kenal dengan tribulation atau tribulasi, masa kesukaran besar, masa penderitaan. Ini pun dari 2 aspek, nanti kita akan masuk ke tafsiran. Karena sembari di bumi ada tribulasi, di atas ada perkawinan anak domba. Nah, di sini pun nanti akan mulai beda pandangan. Siapa yang menderita penderitaan itu? Ada namanya pre-tribulation, ada mid-tribulasi, ada post-tribulasi. Ada yang parsial, ada 4 pandangan di sini. Pengantar saja buat kita. Yang pre-tribulation ada mengatakan bahwa orang Kristen, orang percaya itu tidak akan mengalami penderitaan. Karena sebelum masa tribulasi yang 7 tahun, ya 3,5 tahun, itu nanti akan diangkat duluan. Jadi ini iman yang paling aman. Jadi tentang Dajjal, Antikris, Chip 666 itu tidak akan kita alami. Karena dengan dasar logik seperti ini. Bagaimana mungkin kita menerima anugerah Tuhan kalau toh harus mengalami penderitaan? Nah, begitu kan. Ini dasar iman yang paling kuat. Saya pribadi mengimani hal ini. Di samping menghindari penderitaan daging saya, ini juga bersesuaian dengan iman saya. Karena saya masuk surga anugerah Tuhan. Tapi sisi lain dari hal ini adalah membuat saya lebih nggak takut terhadap akhir zaman, sehingga saya tidak mengharapkan kedatangan Tuhan. Toh nanti yang kena tribulasi itu nanti keyakinan orang ini adalah mengatakan bahwa yang nanti dihukum itu adalah orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan. Lantas masuk ke mid-tribulasi. Ini juga orang Kristen yang mengakui bahwa kita akan mengalami setengah zaman. Zaman kemakmuran, zaman dunia bersatu, zaman dia disatukan, dan nanti setengah masa itu di mana Antikris 3,5 tahun terakhir menunjukkan dirinya dan kesukaran besar, kita sudah diangkat Tuhan. Jadi kita dapat enaknya, tapi pas penderitaannya kita nggak dapat. Ada yang terakhir mengatakan bahwa kita harus menerima semua penderitaan itu 7 tahun. Baru nanti kalau bertahan sampai akhirnya kita diangkat. Atau yang keempat, yang parsial. Yang di tengah jalan percaya diangkat. Nah, ini tidak menentukan waktu. Nanti itu akan melahirkan penafsiran-penafsiran yang kita bisa bahas dimulai pasal 4 sampai 19. Saya agak cepat di sini ya. Mudah-mudahan konektivitas internet tidak terganggu di tempat kita masing-masing. Nah, baru masuk ke pasal 22. 20 sampai 22, 3 pasal terakhir di Alkitab. Oke. Nah, ada 4K, ini sering disingkat. Sebenarnya kalau ketemu nanti di dalam Alkitab atau presentasi pengkhotbah, 4K itu apa sih? Kedatangan Kristus kedua kali, begitu ya, atau akhir zaman. Nanti dijelaskan Kristus datang dengan gerejanya. Setelah pesta kawin anak domba, dia akan membawa pasukannya dan terjadilah kehancuran setan atau perang Gog dan Magog, atau kiamat lah kita katakan, pengadilan.
baru masuk ke kekekalan seperti itu. Ini biasanya pembagian masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Tapi saya pribadi lebih suka membaginya nanti berdasarkan tema-tema di dalam kitab ini, kronologi kitabnya, karena saya pikir bukan ini patokan utamanya. Tapi it's okay lah, karena ini cukup banyak digunakan, cukup baiklah. Nah, ini tadi yang saya bisa sampaikan tentang perbandingan antara kitab Kejadian dan Wahyu. Saya perlu sampaikan di sini supaya melihat bagaimana kitab ini seperti dua pasangan, satu paket yang terpaksa dipisahkan karena dosa. Perlu kita ketahui bahwa hanya ada 4 pasal dalam Alkitab yang tidak tersentuh oleh dosa atau tidak dikuasai oleh dosa, yaitu Kejadian pasal 1 sama Kejadian pasal 2, ya, pradosa sebelum kejatuhan manusia, dan Kejadian pasal 21 dan Kejadian pasal 22, pasca kejatuhan Babel dan masuknya dalam kerajaan Allah dan kemenangan atas dosa. Jadi hanya 4 pasal ini. Jadi bisa kita katakan sebenarnya dosa itulah yang memperpanjang proses. Tapi sebenarnya kalau mau disimpulkan, sebenarnya kita melihat bahwa Tuhan itu nggak ada rancangan, hanya dosa inilah yang memperpanjang prosesnya. Jadi munculnya kitab Keluaran, Kejadian 3, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, sampai nanti penebusan Kristus, korban-korban yang terjadi dan segala macam Taurat dan anugerah Tuhan, itu hanya sebagai dampak akibat dari dosa manusia. Tapi saya melihat kalau disimpulkan sebenarnya Kejadian dan Wahyu cukup jelas. Tanpa ada dosa, hidup manusia akan enak. Tapi saya melihat di dalam dosa kasih karunia Tuhan menjadi nyata. Di situ menunjukkan bagaimana pengorbanannya, di situ menunjukkan bagaimana dia datang ke dunia. Itulah tergenapi apa perkataan Paulus dalam Roma, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Dosa kita, Tuhan bisa turun tangan. Oke, saya jadi masuk ke poin khotbah, haleluya. Oke, masuk ke sini. Ya, di Kejadian inisiasi surga dan dunia atau permulaan, ya, inisiatif Allah bagaimana Tuhan menciptakan surga dan dunia, ya. Lebih tepat sih ini sih, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pakai kata langit itu kan sekarang ini pendeta di LSAD kan lagi suka-sukanya ini pakai bahasa asli, ya saya coba juga kan. Langit itu kan pakai kata samayim, ya, dalam bahasa terjemahan ke Inggrisnya, transliterasinya itu tidak pakai sky tapi pakai heaven, ya. Jadi surga dan dunia itu lebih tepat karena dulu bahasa langit itu selalu identik dengan surga bagi orang Yahudi, seperti itu, ya, surga dan dunia. Kemudian inaugurasi, penahbisan, penggenapan daripada surga dan dunia itu di pasal 21. Kemudian perbolasan dosa dan kutuk di pasal 3, kejatuhan manusia, judul perikopnya di sana, dan kehadiran setan dan kegiatannya. Nah, ini digenapi di kehancuran setan dan kegiatannya di Wahyu. Kemudian kita melihat pohon kehidupan dilenyapkan, pohon kehidupan dikembalikan. Sorry, bukan kata dilenyapkan di sini, tapi pohon kehidupan itu bisa dikatakan ya dilenyapkan, dihilangkan. Karena setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kita tidak mendengar lagi tentang di mana pohon kehidupan itu, selain daripada manusia diusir dari Taman Eden. Tapi yang pasti nanti Bapak Ibu akan lihat bahwa di kitab Wahyu, kitab ini dijelaskan lagi tentang pohon kehidupan. Oke, kematian masuk ke dalam dunia dan kematian keluar dari dunia, jelas ya. Kesusahan dimulai, Kejadian 3:16, dan kesusahan diakhiri. Itu nanti yang akan membuat bahwa kitab Kejadian dan Wahyu. Jadi saya pikir sebelum baca kitab Wahyu sebaiknya baca Kejadian 1 sampai Kejadian pasal 3. Oke, puji Tuhan. Itu dulu untuk introduksinya, ya. Nah, introduksinya sudah mulai panas. Oke, kita masuk ke dalam kitab pengantar kitab Wahyu. Oke. Ya, kitab Wahyu itu dasarnya dari kata bahasa Yunani apokalipsis atau apokalipto. Nah, sedikit saya di sini, ini dari bahasa Yunani kuno, bahasa Yunani kuno ini. Saya pribadi adalah orang yang paling antusias dengan orang-orang yang mau mengembangkan diri. Makanya saya sangat senang dengan kelas pembelajaran ini. Senangnya saya itu bukan ketika saya memberikan pengajaran, karena bagi saya Bapak Ibu, saya adalah orang yang harus belajar. Tapi saya anggap ini sebagai kemurahan Tuhan dan kepercayaan dari gereja untuk saya bisa menyampaikannya. Nah, yang saya sorotin adalah pengkhotbah-pengkhotbah di GBL Sade sudah mulai berani out of the box, rata-rata pakai bahasa asli. Ya, bahkan Pak Yoni sudah berani pakai langsung 6 kata bahasa asli dari Filipi 4 ayat yang ke-8. Wah, luar biasa nih Pak Yoni, saya bilang. Jadi, saya melihat itu sebagai bentuk keberanian yang baik. Artinya kalau selama ini kita khotbah tentang terang dan garam, makanya ini bagi Pak Henry, saya pikir ini motivasi buat Bapak, Pak. Para pengkhotbah sudah mulai pakai bahasa asli, Pak. Kalau Pak Henry menunda terus, Pak, nanti ketinggalannya jauh, Pak. Kami sudah sampai di fase bahasa roh, Bapak masih bahasa yang lain, Pak. Oke, hanya untuk semangat buat Pak Henry, ya.
Nah, contohnya apokalipsis. Dalam bahasa itu kan kalau di dalam bahasa asli Alkitab, saya pribadi berhati-hati. Tapi begini, contoh nih apokalipsis ini kan katanya seperti tadi dikatakan apokalipto yang kita dengar. Nah, ada namanya premier root, akar kata dasarnya seperti itu. Jadi, kalaupun pakai bahasa asli, jangan ditekankan kata bahasa aslinya. Boleh digunakan, tapi lebih tekankan makna yang dalam. Seperti itu. Contoh yang pernah disampaikan kan tentang Yesus anak tukang kayu, pakai kata teknon. Teknon ini kan punya arti anak tukang kayu bisa, tukang mebel bisa, tukang batu bisa. Hanya karena tiba-tiba tukang batu ini agak berbeda kita gunakan, ini akan seakan-akan membuat keraguan atau membuat kecurigaan. Jangan-jangan Yesus bukan tukang kayu. Padahal kan sebenarnya bukan tukang kayu dan tukang batunya itu yang penting. Yang penting adalah dia anak orang yang sederhana, dia anak rakyat jelata. Seperti itu. Nah, ini bagus supaya menunjukkan kepada jemaat juga ini seperti apa ya? Seperti satu treatment kepada mereka bahwa kami belajar. Saya suka sekali. Tapi Bapak Ibu, jangan sampai kita mengucapkan bahasa asli, tapi kita nggak tahu berapa jumlah abjad Ibrani, begitu kan? Kita nggak tahu bahwa di dalam abjad Ibrani itu tidak ada huruf vokal seperti itu. Jangan sampai kita mengucapkan bahasa asli, tapi kita tidak tahu urutan bahasa Yunani seperti itu. Angkanya, abjadnya, alfa, beta, dan segala macam. Jadi ini perlu pembelajaran buat kita. Jadi disertai dengan hal itu. Karena ini bagian dari pengembangan diri dan saya pikir nanti mudah-mudahan Tuhan berkemurahan. Nanti kita bisa dikhotbah, dipakai Tuhan sampai ke ujung dunia, ke semua tempat dan semua kalangan. Akan ada satu titik di mana kita kebiasaan memakai jurus ini, tahu-tahu kita ketemu di kalangan orang yang kebetulan hamba Tuhan datang ke GBL Sadai, dan mereka adalah jangan-jangan dosen atau pengajar bahasa asli. Dan pas kita ungkapkan, itu akan jadi satu ganjalan yang merusak Injil yang kita sampaikan. Tapi kalau kita mengatakan makna yang lebih dalam, kita gali, mereka akan mengatakan itu cukup dalam, cukup baik. Saya menyampaikan ini hanya sebagai bentuk preventif atau pencegahan supaya apa pembelajaran yang sudah baik kita lakukan itu lebih baik. Karena saya pikir itu bagus untuk meningkatkan khotbah kita supaya kita bisa membantah anggapan-anggapan orang mengatakan bahwa orang karismatik itu bobot khotbahnya nol. Itu sering diungkapkan. Dengan kita membahas bahasa asli itu menunjukkan bahwa kita juga orang pembelajar. Jadi kembali ke sini, apokalipsis yang berarti rahasia yang dinyatakan atau diungkapkan. Rahasia itu disampaikan dalam nubuat melalui simbol dan kiasan yang melambangkan apa saja yang akan terjadi pada akhir zaman. Simbol dan kiasan, makanya ada materai, ada anak domba, ada gereja yang juga menjadi simbol dan kiasan. Penglihatan yang dicatat dalam kitab ini diterima oleh Yohanes di Pulau Patmos. Ia dibuang di Pulau Patmos pada waktu Kaisar Domitianus memerintah. Kira-kira tahun 95 sampai 96 Masehi. Kira-kira tahun 96 Masehi dia dibebaskan. Sebagai catatan buat kita adalah sebelum tahun 340-an kekaisaran Romawi semakin menjadi-jadi. Bisa saya katakan sebenarnya Pontius Pilatus zamannya Kaisar Agustus adalah zaman yang paling toleran terhadap kekristenan. Tapi setelah itu nanti akan muncul Kaisar Titus. Itu adalah masa di mana Yerusalem dibakar dan di mana saat itu Petrus disalibkan terbalik dan semua rasul dibantai. Bahkan lahirnya Paulus itu juga adalah lahir dari brutalnya kekaisaran Romawi dan semakin menjadi dan pada puncaknya muncullah Kaisar Konstantin yang melihat penglihatan. Ini sebagai bentuk di mana Tuhan harus turun tangan melihat sadisnya orang Romawi. Jadi masa para rasul ini bahkan muridnya Paulus, Polikarpus, umur 95 tahun, dia harus dibakar hidup-hidup karena mempertahankan imannya kepada Tuhan. Jadi setelah naiknya Tuhan Yesus, setelah mangkatnya para ke-12 rasul plus Paulus sebagai ke-13, semakin brutal yang dialami oleh orang-orang Kristen saat itu. Bahkan semua rasul kita bisa melihat bagaimana sampai Yakobus yang harus ditarik pakai kuda di kakinya dan ditarik di seluruh Yerusalem sampai habis badannya. Thomas sampai ditombak di India, lahirlah gereja Martoma, menunjukkan bahwa mereka hidup di masa krisis, masa yang berat. Sehingga kalau kita baca kitab Wahyu, kitab-kitabnya Paulus di Tesalonika, pengharapan akan kedatangan Tuhan itu cukup kuat. Jadi pengharapan akan Tuhan cukup kuat karena memang hancur-hancuran orang Kristen saat itu. Kalau orang Kristen modern dibilang Tuhan datang, iya kah? Oh iya kah? Jadi enggak terlalu besar pengharapannya karena kakinya begitu melekat di bumi. Zaman dahulu dibilang, besok Tuhan datang, jangan besok. Kalau bisa sekarang Tuhan datang saat itu. Jadi ini pun menjadi konteks yang nanti kita akan melihat bagaimana penafsiran orang terhadap Wahyu bisa berbeda.
Oke, kitab Wahyu. Penulisnya kitab ini, menurut pasal 1 ayat 1, kita sudah tahu bahwa ini Wahyu, tapi kita perlu menggali kepada teksnya. Wahyu pasal 1 ayat 1 dibilang begini, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, dari Yesus yang dikaruniakan Allah kepada Yesus, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi Yohanes, murid Tuhan Yesus yang sangat dikasihinya. Ini masuk karena ada 3, Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Tidak ada keterangan tentang Yohanes yang lain dalam hal ini. Jadi ini murid Yesus, Rasul Yesus, final ya. Kalau Yakobus kan itu jelas Yakobus saudara laki-lakinya Yesus, bukan Yakobus murid Yesus, karena dia di Kisah Rasul 15 dia sudah meninggal jadi martir begitu loh. Tapi Yakobus adiknya Yesus, jadi ada perbedaan. Tapi ini Yohanes hanya satu, Yohanes. Justinus Martir berkata bahwa Rasul Yohanes murid Yesus lain menulis surat ini. Irenaeus, Clement, Origen, Tertullian, Hippolytus juga menyetujui bahwa penulisnya adalah Yohanes murid Yesus. Siapa tokoh-tokoh ini? Mereka adalah patriark, tokoh-tokoh bapak gereja mula-mula yang hidup di abad pertama. Mereka adalah orang ketiga setelah Yesus, orang keduanya adalah para rasul, dan mereka adalah orang yang menerima kesaksian para rasul tapi sudah tidak hidup di zaman Yesus. Jadi mereka ini adalah tokoh-tokoh yang cukup dekat dengan masa itu dan mengalami masa penderitaan. Ada begitu banyak tokoh, ada Erastus, ada rata-rata ini adalah murid hasil binaan daripada Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus kita tidak bisa ukur dari kitab yang dia tulis, dari mulai kitab mulai Roma sampai Filemon begitu ya, kalau kita tidak mengakui Ibrani sebagai tulisannya Paulus begitu. Tapi juga melihat para martir, para rasul, bahkan ini para tokoh-tokoh yang dilahirkan oleh Paulus ini sungguh luar biasa. Dan mereka punya buku yang begitu banyak, buku teologi yang kemudian ini disatukan dan dijadikan salah satu sejarah sastra yang digunakan oleh teman-teman kita di Katolik seperti itu. Bahkan mereka punya Jerome yang khusus menerjemahkan bagaimana dari bahasa Yunani ke bahasa Latin, sehingga mereka banyak pakai bahasa Latin. Itu tokoh yang hidup di zaman ini juga seperti itu. Kitab Wahyu. Nah, kemungkinan kitab ini ditulis pada waktu Kaisar Domitianus memerintah di Roma pada tahun 96. Jadi kemungkinan setelah Paulus bebas dari Patmos. Jadi di masa-masa tenangnya, karena kecil kemungkinan bagaimana mungkin seorang Paulus bisa menulis di sebuah pulau yang terbatas dan bagaimana dia mendistribusikannya. 5 kitab itu bukan hal yang gampang saat itu. Jadi kemungkinan setelah dia keluar dari pengasingannya, mungkin pergantian kaisar satu itu, disitulah dia menulis, disitulah dia bisa mengirimkan, dan kemungkinan disitulah dia diterima kembali oleh gereja mula-mula. Dulu saya menangkap bahwa dia padahal Pulau Patmos ini seperti Nusa Kambangan. Bagaimana saya menulis 5 kitab, dari mana saya mendapatkan logistik untuk kulit kambing perkamen saya, dari mana saya dapatkan penanya, dan bagaimana saya mengirimkannya. Irenaeus mengatakan bahwa surat ini ditulis pada akhir pemerintahan Domitian. Ini tadi ya Bapak Ibu ya. Ini untung di recording, nanti akan coba kita kenapa recordingnya berhenti? Oke. Penerima, secara khusus kitab ini ditulis untuk ke-7 jemaat di Asia Kecil, yaitu jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia di pasal 1 ayat 11. Tetapi secara umum sebagai suatu bagian dari Alkitab, dan kitab ini juga ditulis untuk setiap orang Kristen pada masa kini juga. Oke, kita ke tujuan kitab ini ya. Ke tujuan kitab ini. Yang pertama, kitab Wahyu ditulis dan dikirim, kemarin sudah dibahas di pertemuan sebelumnya oleh hambanya, dan dikirim kepada orang-orang Kristen dari 7 jemaat untuk sampai di masa kini mendorong, menegur, dan membesarkan hati mereka. Tuhan akan mengalahkan segala macam kejahatan dan mengancam mereka. Jadi, kalau kita ke abad pertama saat itu yang begitu brutal, yang kita nggak tahu kehidupan, kitab ini seperti satu semangat. Di mana ending dari kitab ini Tuhan akan datang. Jadi kita di penjara, kita seperti target sasaran para teroris saat itu. Tuhan akan datang, dia akan bawa malaikatnya, kita akan terangkat ke surga. Jadi ini seperti satu hiburan bagi orang Kristen saat itu. Ya, kalau berdasarkan konteks saat itu. Yang kedua, kitab ini ditulis untuk menantang supaya mereka bertobat atau supaya mereka berdiri tegak. Jadi seakan-akan Yohanes bilang, kamu harus bertobat loh, ini sudah mau datang. Makanya tadi di dalam pasal 1:1, apa yang harus segera terjadi? Ini harus dan segera. Sifatnya urgensinya sangat-sangat tinggi. Jadi kamu harus bertobat sekarang. Kalau kamu Kristen sungguh-sungguh. Makanya munculkan di dalam artinya itu kan ada istilah suam-suam kuku. Kalau panas ya bawa panas, dingin yang. Nah, itu dasar daripada statement ini. Jadi karena dulu kalau kamu mau dukung Romawi, mau percaya Kristus, tapi hukumannya mati, sungguh-sungguh. Atau supaya mereka berdiri tegak. Tapi ada juga yang sudah mulai goyang ini.
sudah mulai bimbang. Dibuatlah kitab ini sesuai dengan keadaan mereka, sehingga ketika mereka menaati apa yang tertulis kitab ini, mereka turut bersuka cita karena Tuhan Yesus dan kemenangannya. Intinya adalah kemenangan Kristus. Dari pertama itu adalah prosesnya. Itu tujuan daripada kitab Yohanes ini, menulis kitab Wahyu, yang kita bisa lihat dari tulisan-tulisannya. Ada ayat yang menyertai di sana. Kemudian yang ketiga adalah penglihatan-penglihatan tentang kedatangan kedua dari Yesus ini menjelaskan kemenangannya akan membawa kehancuran yang diam di bumi. Bumi ini dikatakan sebagai satu kosmos atau kosmik yang dikuasai oleh iblis. Dikatakan, dipercaya bahwa bumi ini sudah dalam kekuasaan iblis dan akan dihancurkan semua yang diam di sini. Makanya teori tentang rapture, pengangkatan, digunakan di sini. Ketika Tuhan menghancurkan bumi, rapture sudah terjadi, pengangkatan sudah terjadi. Dan membawa upah kepada mereka yang setia. Penglihatan itu secara tidak langsung mendukung tentangan dan dorongan. Dua tujuan yang sebelumnya. 4. Yesus akan kembali dengan kemenangan memberikan upah kepada siapa saja yang menang terhadap godaan dan pencobaan. Dengan demikian, maksud kitab ini sangat praktis untuk diterapkan. Upah itu sendiri dapat dilihat dalam beberapa ayat berikut. Boleh nanti dibaca. Oke, contoh. Saya ngambil contoh yang pertama, pasal 2 ayat yang ke-7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada para jemaat. Barang siapa menang, kan kata kemenangan ini, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Makan dari pohon kehidupan Taman Firdaus Allah. Ini identik dengan Taman Eden, ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ada reward begitu loh. Kalau kamu bertobat, kalau kamu bertahan, ada reward. Jadi kitab Wahyu ini, contoh lagi ragu, ini nih ada tulisan Yohanes nih, bertahan, reward, ini bertahan, reward, begitu loh. Walaupun sekarang kita lebih banyak konsentrasinya kepada penafsiran terhadap simbol, sangkakala, dan segala macam. Itu perlu, tapi jangan sampai kita melenceng dari tujuan kitab ini. Itulah namanya penafsiran yang biblikal. Kita harus kembali kepada kepala daripada penulis kitab ini. Tentu dengan era zaman sekarang. Oke, kita masuk ke latar belakang. Ini menambahin apa yang sudah Berkat sampaikan tadi. Yang pertama, keadaan sosial. Ada dua faktor yang cukup kuat di sini. Keadaan sosial dan keadaan agama. Tentu ada faktor lain, keadaan ekonomi dan segala macam, tapi dua hal inilah yang seringkali menjadi patokan daripada penulis kitab ini. Yang pertama, kerajaan Roma sedang berada dalam puncak kejayaannya di bawah dinasti Flavianus. Ya, ini adalah masa ekspansi besar-besaran daripada Romawi. Ya, jadi saya perlu katakan abad pertama dan abad kedua itu adalah abad yang paling gila lah untuk masa Romawi. Jadi betul Julius Caesar lah yang mengalahkan Yunani. Mereka lah yang mengalahkan masa-masa daripada Yunani, dan sampai kepada zaman itu baru muncul Augustus Caesar, dan terusnya penerusnya itu adalah masa yang sangat-sangat hebat. Sangat tidak ada kerajaan lagi. Roma adalah kerajaan terakhir yang cukup menguasai dunia. Sangat besar sekali kerajaan ini. Sampai ke daratan Tiongkok juga mereka sampai, Romawi ini, seperti itu. Jadi di bawah dinasti abad-abad pertama ini adalah abad yang sangat-sangat geger. Keadaan agama, kota Yerusalem dihancurkan pada abad 70 Masehi. Disinilah Petrus dieksekusi. Disinilah Yerusalem dibakar karena konspirasi saat itu. Karena ada terjadi chaos dalam kalangan orang Romawi, harus ada yang dikambing hitamkan, sehingga yang dikorbankan itu adalah orang Yahudi. Saat itu kambing hitamnya adalah orang Kristen yang dianggap sebagai membuat rusuh. Jadi dibakarlah, dan orang Kristen banyak dibantai saat itu. Penduduknya sebagai pendatang dan pada umumnya dibenci. Ya, orang Romawi sendiri, orang Roma menyembah banyak dewa dan juga menyembah kaisar. Orang Kristen dianggap ateis karena tidak terlibat dalam sistem agama Roma. Kalau sekarang kita menganggap ateis itu adalah orang yang tidak Kristen atau tidak percaya kepada Tuhan, dulu orang Kristen adalah kata ateis, dianggap ateis. Jadi kita harus jujur, istilah ateis itu bukan istilah yang kita punya. Istilah ateis itu adalah istilah yang kita pakai dari orang yang dulu menganggap kita ateis, begitu. Sama seperti istilah Kristen bukan istilah yang murni kita miliki, tapi itu adalah istilah yang diberikan oleh orang Romawi kepada kita, tapi kita gunakan, kita ganti maknanya dengan makna yang lebih baik. Jadi ateis pun adalah makna yang diberikan kepada kita. Jadi itu dia. Kesangkut paut, konektivitas. Bagian pertama merupakan penglihatan tentang Tuhan Yesus yang merupakan dasar kitab Wahyu. Ya, bagian kedua, setiap surat dimulai dengan satu fakta tentang Tuhan Yesus, tetapi berhubungan erat dengan bagian yang ketiga yang menceritakan kedatangan dan kemenangan Yesus. Dan bagian ketiga belum terjadi karena baru akan terjadi pada masa yang akan datang. Di sini nanti kita akan punya banyak pandangan, banyak tafsiran. Oke, pandangan. Nah, ini dia. Inilah pandangan, ada 5 pandangan yang cukup beraneka ragam terhadap kitab ini.
Ya, yang pertama adalah pandangan preteristis. Ya, berasal dari istilah praeter dalam istilah Latin yang berarti lampau, masa lalu, past, sesuatu yang sudah berlalu. Mereka berpendirian bahwa kitab Wahyu telah digenapi dalam sejarah gereja pada abad pertama. Ada dua pandangan juga dari pandangan ini. Ada mengatakan bahwa yang lampau itu adalah Babel sebagai Roma, karena nanti di pasal 19, 20 sampai nanti ujungnya 21 dijelaskan tentang Roma itu kerajaan terakhir, Babel terakhir itu runtuh. Nah, siapa Babel ini? Dia adalah kerajaan terbesar dunia yang akan hancur, yang akan dihakimi Tuhan, dan orang memandang bahwa Babel itu adalah Romawi saat itu. Tapi ada juga yang memandang bahwa ini Yerusalem, karena saat itu Yahudi juga lagi bobrok-bobroknya. Mereka juga hancur-hancuran dan mengatakan Yerusalem ini juga runtuh. Dan pada abad ke-7 tahun 70 Masehi, Yerusalem runtuh, Yerusalem hancur, dan mereka mengatakan itulah penggenapan kitab Wahyu. Sehingga kita zaman sekarang sudah tidak ada sangkut pautnya dengan Wahyu. Jadi kita menafsirkan kitab Wahyu tidak ada bedanya dengan menafsirkan kitab Matius dan kitab-kitab yang lainnya di dalam Alkitab, karena itu sudah masa lampau. Mereka ini adalah golongan preteristis. Jadi mereka tidak terlalu banyak menjangkarkan atau mendasarkan pengetahuan akan masa depan berdasarkan kitab Wahyu. Mereka menganggapnya semua setara dan itu sudah berlalu. Kita hidup di dispensasi waktu yang sudah berbeda. Oke. Ada yang pandangannya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah namanya golongan historistis. Ya, dari kata histori atau sejarah. Nah, beranggapan bahwa kitab Wahyu adalah penggenapan pokok-pokok nubuat yang penting. Penggenapan tersebut dimulai pada zaman para rasul dan berlangsung terus hingga kini. Dicocokkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang sejarah. Ekonomi, politik, kegerejaan bisa dikaitkan dengan kitab Wahyu. Bahkan kalau ada beberapa tokoh yang sudah mengatakan pandemi COVID-19 sebagai bentuk daripada penggenapan kitab Wahyu, ini ada arahnya dia kepada golongan historis karena dia mengkaitkan sejarah dengan kitab Wahyu. Jadi keberlangsungan sejarah ini sudah ada. Dulu Hitler dianggap sebagai antikris. Waktu dia menjajah di Perang Dunia Kedua, dia dengan Nazi Jermannya dianggap sebagai antikris. Dulu juga ada yang mengatakan, kalau saya tidak salah, teroris siapa dulu itu yang di Amerika, saya lupa namanya, dia juga dianggap sebagai antikris saat itu, para teroris. Jadi mereka mengaitkan dengan sejarah, keadaan chip, politik dan segala sesuatu. Kemudian kemarin dengan munculnya Uni Eropa, mereka bersatu, itu juga dianggap dari bagian daripada penggenapan kitab Wahyu. Ada pandangan yang seperti ini. Kemudian juga ada golongan simbolis atau alegorian, atau mereka yang menggambarkan sesuatu itu sebagai lambang-lambang. Beranggapan bahwa kitab Wahyu ini hanya bisa ditafsirkan secara simbol, berkenaan dengan kebenaran-kebenaran rohani yang berlaku sepanjang zaman. Dengan demikian, kitab ini tidak bersifat nubuatan dan juga tidak membuat peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Jadi ini hanya seperti kitab-kitab sastra lah, mungkin begitu. Kitab Mazmur, Tuhan adalah gembalaku, pasal 3 tak akan kekurangan aku, dia membaringkan aku, itu gambaran-gambaran. Ini hanya analogi-analogi yang tidak perlu kita tanggapin serius lah. Ini hanya gambaran-gambaran bagaimana orang yang percaya kepada Tuhan, walaupun dia menderita seperti di kitab Wahyu, cobaannya banyak, dia akan menang. Nah, ada yang pandangannya seperti ini juga. Lalu ada juga pandangan yang keempat, golongan idealistis. Mereka ini adalah orang yang cukup perfeksionis. Mereka adalah orang-orang yang cukup memperhatikan detail dan tidak menerima bahwa kitab ini adalah merupakan sekumpulan nubuatan yang akan digenapi. Mereka menganggap semuanya hanyalah pelajaran rohani dengan kiasan-kiasan dan lambang-lambang tertentu untuk membangun iman. Jadi mereka nggak akan mendasarkan pada kejadian-kejadian seperti itu. Mereka pokoknya kamu beriman sungguh-sungguh. Mereka nggak akan lihat bagaimana patokan kejadian ini, kejadian itu. Mereka pokoknya kita fokus ke Tuhan. Idealismenya cukup kuat. Begitu ya. Dan yang terakhir itu adalah golongan futuristis atau golongan yang sifatnya futuristik atau bersifat masa depan yang akan kejadian yang akan datang. Menganggap bahwa sebagian besar dari isi surat ini adalah nubuat tentang peristiwa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, kecuali Wahyu 2:3 yang berbicara tentang 7 babak dalam sejarah gereja yang telah terjadi di masa Yohanes, begitu ya. Nanti saya akan jelaskan hal ini. Ini golongan futuristis. Nah, itu ada 5 golongan daripada pandangan kitab Wahyu. Bagaimana kita memandang kitab Wahyu ini? Saya lihat, kalau saya lihat skalanya GBI ya, GBI itu adalah tokoh, kalau saya berdasarkan pengakuan iman GBI kayaknya ke arah futuristis. Kita mengakui cukup kuat bahwa ini sesuatu yang akan terjadi. Saya berdasarkan pengakuan iman GBI. Jadi itu sudah cukup abdol ya. Walaupun nanti Pak Gilbert punya pengakuan iman GBI Glow juga sendiri, tapi saya melihat tentang kerajaan 1000 tahun, kebangkitan di akhir zaman, kerajaan kekal dan segala macam itu, kebangkitan tubuh itu ada di dalam kitab, di dalam pengakuan iman GBI. Jadi saya melihat kita ke arah futuristis seperti itu, walaupun ada kombinasi dalam beberapa titik seperti itu. Oke, inti berita ini tadi pembagiannya. Pasal 1 menyatakan Yesus sebagai anak manusia.
pasal 2 sampai 3 tentang ketujuh jemaat. Keadaan jemaat dapat digambarkan sebagai berikut ini dia. Nah, sebenarnya setiap jemaat ini punya gambaran. 7 jemaat ini ada 7 tempat ya. Ini bukan tempat yang fiktif. Ini benar-benar ada pada zaman Yohanes. Jadi ini benar-benar ada. Walaupun sekarang ini digambarkan sebagai satu gambaran yang sering dipakai, ada GPD Philadelphia, ada jemaat Efesus dan segala macam. Tapi ini tempat yang dulunya ada. Seperti tempat Betani, Bethesda, Betel, itu kan tempat-tempat yang benar-benar ada, eksis saat itu. Nah, ada ciri khas dari dari tempat-tempat ini. Efesus itu kan kita kenal dengan yang paling lekat itu kan kasih yang semula kan, kasih mula-mula kan. Nah, kemudian juga jemaat Smyrna yang begitu menderita kesusahan. Lalu ada Pergamus yang berkompromi dengan iblis dan harus bertobat. Tiatira disesatkan ajaran palsu. Ada 2 tokoh di situ dijelaskan di zaman Tiatira. Kemudian ada Sardis yang tidak sungguh-sungguh. Kemudian Philadelphia, pintu terbuka untuk pengabaran Injil. Dan Laodikia yang suam-suam kuku. Saya kasih highlight warna kuning karena hanya Smyrna dan Philadelphia lah yang bisa dikatakan tidak ada hujatan di sana. Jadi hanya 2 jemaat ini yang tidak ada hujatan. Smyrna tidak ada hujatan, tapi mereka dalam keadaan susah. Tapi Philadelphia itu benar-benar kalau bisa dikatakan itu nggak ada catatan merahnya begitu loh. Makanya banyak gereja pakai jemaat Philadelphia begitu kan. Jadi karena ini bagus begitu loh ya. Nggak ada pakai kata Sardis yang tidak ada kesungguhan, apalagi Laodikia. GBI Laodikia mana ada suam-suam kuku. Nah itu tadi orang pakai Philadelphia biasanya karena dia menganggap ini sebagai ajaran begitu loh. Tapi nanti ada catatan-catatan lagi seperti Efesus, dia juga ada selain dia meninggalkan kasih yang mula-mula, ada catatan plus kok, mereka sungguh-sungguh, mereka nggak kompromi terhadap ajaran sesat, tapi mereka meninggalkan kasih yang semula, yang itu banyak kita catat. Kemudian pasal 4-5 penglihatan anak domba, kemudian penghakiman pasal 6-20 yang akan berlangsung di muka bumi beserta perkawinan anak domba di awan-awan. Ini yang sering kali kita lupakan bahwa ada 2 event terjadi ketika di bumi sedang ada penghakiman, sedang ada masa tribulasi 7 tahun kesukaran itu, ada masa di atas juga perkawinan anak domba. Karena kalau kita hilangkan perkawinan anak domba, kita akan kehilangan kesulitan. Karena pasca kejadian ini sudah akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Begitu loh. Memang nggak dijelaskan. Jadi ini ada 2 kronologi yang berbeda. Di dunia sedang menderita, di awan-awan sedang terjadi satu pesta. Pesta perkawinan antara gereja sebagai mempelai pria, wanita, dan Kristus sebagai mempelai pria di awan-awan. Nanti setelah itu nanti akan turun di akhir masa penderitaan itu, baru masuk kepada pasal 21 sama pasal 22. Langit baru dan bumi baru. Oke, itulah pengantar. Untuk ke dalam tafsir mungkin kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nanti mungkin dibagi sama Pak Wagem untuk kita yang pelayanan, tapi segmentasinya seperti itu dulu yang saya bisa sampaikan untuk pengantar daripada kitab Wahyu ini. Saya berharap kita juga bisa memberikan kontribusi, pandangan-pandangan terhadap kitab ini. Karena kembali lagi, kitab Wahyu ini kitab yang sangat luas, sangat banyak pandangan, dan tentu kita perlu membongkarnya di sini untuk sama-sama menjadi masukan buat kita semua. Ini yang saya punya, ini yang saya bisa bagikan, dan ini yang saya bisa tanggapin. Mengingat kita juga tidak semuanya dari GB latar belakangnya, mungkin juga ada pandangan yang lain. Yang saya yakin dan percaya juga itu bisa menjadi satu kekayaan yang bagus untuk teologi kita dan untuk jemaat. Oke, saya untuk penyampaiannya mungkin saya sampai di sini dulu, dan saya buka untuk sesi bagi kita. Dipersilakan, terima kasih.